Fatmawati Indomaret. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Fatmawati Indomaret. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Assalamualaikum Basati People. Kali ini pagi-pagi gue ada di stasiun MRT Indomaret karena hari ini daily vlognya spesial banget. Ntar gue tebak. Yap, kenapa spesial? Karena hari ini gue bakal dapat kesempatan ngikuti hari terakhir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja. Wow. So, langsung aja, jangan lupa subscribe. Oh iya, kita start dari rumah beliau ya. Yap, kita udah sampai di rumahnya Pak Gubernur Anies Baswedan. Nah, ini konsep rumahnya. Depannya ada joglo, dan terus nggak dipagar. Jadi Pak Gubernur tuh nggak pengen ada pembatas. Nah, ini Bobby, kucingnya Pak Anies Baswedan yang disabilitas. Pak Gub di mana? Ini kucingnya Pak Anies yang disabilitas. Wow, ini halamannya asri dan hijau ya. Wow, ini ada kayak Pak Anies tuh suka dengan tema kayu-kayu gini nih. Wah, ini di depan ada motornya Pak Gubernur, dipakai di zaman kuliah. Dan ini platnya AB. Tahu kan plat mana AB? Warga Jogja. Oh ya, karena gue kuliah di Jogja juga ya. AB. Pak Anies kan kuliahnya di UGM. Adem. Ya, Positive People, nih di depan rumah Pak Gubernur ada mangga. Wah, tuh mangganya. Tuh mangganya udah mateng-mateng. Wah, enak banget nih. Sayang itu masih pagi-pagi banget nih. Tuh mangganya. Tinggal ini ya, dilutis saja. Panis, ada panis. Wah. Assalamualaikum Mbak Anies. Jumat berkah. Ini Jumat berkah, Pak. Ini dapurnya, Pak. Banyak dari Bapak, Pak. Luar biasa. Kalau ini ya mana rotan, tapi nggak jadi. Ya, secara waktu nggak realistis. Ya. Nggak mungkin bisa sampai balik kota itu jam 9. Ya. Udah lebih baik nanti kalau ziarah. Nah, sekarang kita jalan sama-sama. Ya. Acaranya kan mulai jam dasar sampai sana sekitar 8:30-an lah. Ya. Pulang saja jam 9 kurang. Kita jalan. Mungkin mampir ya sepanjang itu. Mampir di mana ya baiknya? Kalau dari sini Sudirman, mau Sudirman boleh. Atau mau tempat lain? Kasih. Foto bareng belum? Foto bareng. Nggak mau ngalah ya, pengen difoto semua ya. Pak Gub udah sarapan, Pak? Alhamdulillah. Nggak boleh ngelewatin sarapan ya, Pak? Iya, sarapan itu penting. Tapi sarapan saya itu simpel sekali sih, Asa. Apa, Pak? Sarapannya itu telur 2 dengan alpukat diaduk. Nah, itu aja. Telur, alpukat diaduk pakai apa, Pak? Diaduk, enggak diaduk pakai apa? Jadi bukan alpukat alpukat yang dihaluskan di apa yang ini blender gitu. Blender. Diulek gitu ya, Pak ya? Kayak bubur lah ya. Tahu mash potato? Tahu. Nah, ini mash alpukat. Oh. Jadi alpukat yang dijadiin kayak apa? Kayak bubur ya. Itu kenyang, Pak, setengah hari. Lumayan.
Iya, kalau pagi buat kenyang, bukan buat kenyang, yang penting cukup energi. Wah, oke. Hari. Oke, Pak. Oke, jalan, ya. Jalan, Pak. Nanti kita telat. Mbak nggak jawab lagi. Salaman sama Bapak. Yuk, siapa? Ya, kita berhenti bentar di daerah Tosari. Kayak Pak Gubernur lagi mau sidak. Kita ikut aja. Nah, ini Pak Anies sudah keluar. Kita ikut aja. Ikut Pak. Makanya Pak Anies ini lebar-lebar, jadi kita harus cepet. Tuh halte Tosarinya di sana. Jadi mau minta foto. Pak, kenapa sih halte yang tengah kota ini yang diduluin, dibagusin? Apa? Halte yang tengah kota dulu kenapa yang dibagusin? Kan halte transjakarta banyak, Pak. Iya. Kita nanti akan semua halte. Dan kita selalu perlu percontohan. Sama seperti ketika kita membangun trotoar. Sekarang nice picture. Ketika kita bangun, kita mulainya dengan di Jalan Sudirman. Kenapa dipilih jalan protokol? Karena di sini yang melewati bukan hanya orang yang tinggal di sini, sehingga hasilnya menjadi referensi. Oh, begini ya trotoar itu nantinya. Lalu ketika kita mengerjakan di tempat lain sama. Salam. Saya tim sukses Bapak di Neneng dulu. Oh ya. Nah, sholat di belakang Bapak. Saya cuma satu mau nanya masalah KJP Plus Pak. Saya kuli kerja juga di sini. Saya mau nanya KJP Plus sekarang itu pas masuk itu datanya kalau dulu kan baru pendaftaran langsung dulu Pak, langsung ada namanya, ada yang survei dan sekolah. Teman sekarang itu sampai ada yang kelas 3, kelas 2, kelas 4, KJP-nya enggak? Datanya ada. Nah, boleh minta KTP saya Pak. DTKS saya udah daftar itu di foto. Nanti dicek. Tolong Pak ya, buat anak saya juga kuliah. Berapa? Anak saya udah kelas 1 SD. Ada nomor HP-nya? Ada nomor HP saya Pak. KTP-nya aja? KTP-nya. KTP-nya ikut nama Bapak kan? Ikut saya Pak, DTKS. Jangan data.
akses Bapak di Benteng Tengkulun Benteng Jaya sholat di saya edit. Nah, saya kasih nomor HP saya boleh Pak. Siap, Pak. Makasih banyak. Allah Presiden, Pak. Amin. Jadi kalau kita mengerjakan di tempat yang bukan jalan utama, maka yang menyaksikan hanya warga di situ. Nah, dengan ada contoh-contoh seperti ini, maka ketika kita mengerjakan di tempat lain mudah. Terus ketika kita mengerjakan daerah pemukiman, kita ambil di Kemang, trotoar, supaya nanti ketika kita mau bangun di daerah lain, kita bisa bilang, nih contohnya seperti di Kemang. Mereka tinggal lihat di sini. Jadi selalu dalam semua pembangunan itu kita harus satu bisa menjelaskan. Yang kedua, kalau ada contohnya, maka lebih mudah lagi untuk menangkap. Karena konsep-konsep baru yang di Jakarta sebelumnya belum ada, itu tidak akan muncul dalam bayangan orang, belum pernah lihat kok. Tapi begitu udah ada contohnya nanti gampang. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita memiliki tempat-tempat pemberhentian bis yang bisa memfasilitasi kebutuhan penumpang. Jadi penumpang itu dalam kenyataannya butuh toilet di halte-halte bis itu, butuh Musola. musola, butuh tempat untuk dia ada yang mau beli kebutuhan-kebutuhan kecil sih, seperti minum, makanan kecil, hal-hal yang sederhana. Nah, jadi disitulah sebabnya kenapa dibangun sebuah halte yang memiliki fasilitas yang lengkap. Oke. Ayo. Kucingnya tidur, Pak. Ketemu Pak Gubernur loh. Diam aja. Iya kabur. Cowok ya, Pak? Cowok, Pak. Nggak suka cowok deh.
lag. Makasih banyak Pak. Sama. Iya Pak, makasih banyak. Banjarmasin. Banjarmasin Pak. Udah 5 tahun Pak pengen banget. Ya Allah. Maaf Pak, saya pegang Pak. Sehat selalu buat Pak Anies. Semoga segala keinginan cita-citanya bisa lancar tercapai. Pak, dari daerah senang Bapak. Terima kasih Pak. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Oh, sukses Solo, terus Solo. Semoga terdapat cepat-cepat dalam lindungan Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Makasih Pak. Makasih Pak. Istri saya anak saya nggak ikut lagi Pak. Masya Allah. Mr. Presiden. Pak, sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak. Sabar selalu Pak. Kalau posting di tag yang saya tahu Anda nama alamat. Ya. Oke. Pak Presiden, saya Ya. Pak. Benar ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sehat selalu Pak. Pak, di Jakarta tuh trotoarnya banyak kucing-kucing ya Pak ya? Keunikannya dibanding kota lain. Walaupun sebagian kemudian kita sering ambil bawa ke shelter ya, supaya merawat dengan baik. Oh, ada shelternya ya Pak ya? Ada. Kalau nggak gitu nanti mereka juga nggak bisa dikendalikan gitu. bukan hanya dikendalikan tapi keselamatannya. Oh iya, karena di jalanan ya Pak ya? Kami tuh pernah ada kucing kakinya harus diamputasi karena korban abuse. Oh, Lego itu Pak? Iya. Tadi ketemu Lego di rumah. Oh ya. Iya, Lego. Nah, ini jadi konsepnya itu sebuah halte yang memiliki fasilitas lengkap. Di pusat kota menjadi relevan karena halte ini melayani belasan rute. Jadi berbeda dengan kalau di jalur-jalur lain yang hanya satu rute ya. Iya. Kalau di sini ini mungkin halte dengan rute Transjakarta terbanyak. Betul. Di sini di Sarinah semua itu adalah tempat dengan orang berpindah rute itu ya di sini. Ini tempat transfer. Karena itulah tempat transfer itu dibuat luas, dibuat ada fasilitasnya. Pak, kenapa ini kayak kapal Pak? Kayak kapal gede banget Pak? Masa kayak kapal? Iya. Nah, menurut Bapak kayak apa ini? Kayak pesawat? Kayak halte. Kayak Pak Anies bisa aja. Maksudnya di ASEAN kan nggak ada Pak yang halte segede ini untuk bis gitu Pak. Karena di ASEAN nggak ada satu halte yang punya transit rute sebanyak ini. Coba aja lihat. Di antara semua tempat ini adalah halte dengan rute terbanyak.
saja sering untuk transfer gitu. Bener-bener. Wisatawan juga sering ke pusat kota ke sini gitu. Sampai sini ya, Pak. MNC. Platnya apa? Platnya MNC. MNC. Platnya apa? Platnya MNC. Kita ke wali kota ya? Iya, siapa? Kita ke kantor Bapak nih. Ya, wali kota. Kita udah sampai balai kota. Nah, ini parkirnya Pak Agus. Ambil ngopi nih, Pak. Lah, Pak. Oh, udah ada kopi Pak di bis, di bis. Dikirim Transjakarta kali. Pagi ngopi. Oh, kalau Emang disediain kopi terus, Pak, di mobil? Biasanya buat di rumah. Oh, bawa di rumah. Kopi nih. hitam. kopi buatan istri, Pak. Ini bukan, ini kopinya biasanya ini cappuccino. Cappuccino. Favorit. Cuman nggak pakai merek. Masa nggak ditunjukin mereknya? Oh, gitu. Dulu ya. Iya. Oke, Pak. Perwakilan Asosiasi Rumah Sakit Irjam Kasih Ini di dalam ruangan Balai Agung Jakarta ada ini. Gitu. Masih tulis. Kenalin nama saya Abi. Yang bukannya mirip mantunya Pak Andis. Ini nama saya. Weh, sokat Pak. Enakan masuk aja depan. Ngapain enak? Main masuk aja kali sini cek suhu. Derap. Gua masih murid bukan suhu. Sebagai perjalanan spiritual karena itu kan soal moral yang luar biasa. Nah, dalam perjalanan itu kami punya teman-teman yang bisa diandalkan rumah sakit yang menjadi juga kita. Saya ambil dari kantor Pemprov, tapi saya tetap di Jakarta dan saya tetap insya Allah siap untuk kerja bersama dengan Bapak Ibu semua. Kalau yang ini nanti emosional. Ini kita ambil tuntas, kita senang, bahkan saya merasa bersyukur bahwa Tuhan mentakdirkan untuk mendapatkan pengalaman yang tidak biasa di dalam penanganan COVID di sebuah tempat yang menjadi epicenter. Ya, kita udah berada di gedung sebelah gedung Pola. Karena Pak Gub akan ada perpisahan di sini. Yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyimak bersama yaitu sambutan Direktur Jenderal Cipta Ditandatangani nota kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU serta Gubernur DKI. Dan untuk berkenan menyaksikan kami undang dengan hormat yaitu Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan didampingi oleh Wakil Gubernur
DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, kami persilakan, mohon berkenan Bapak. Dan juga untuk mendampingi kami undang dengan hormat yaitu Dirjen Pembiayaan, persilakan Bapak Arif dan Bapak Irwan untuk bersiap-siap pada hitungan ketiga ya. Kita akan pertama-tama yaitu perjanjian kerjasama induk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum melalui optimalisasi aspek sistem. Kepada Kemendagri yang sudah Pak Dirjen yang sudah memberikan pendampingan juga selama ini. Terima kasih kepada Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om. Terima kasih. Aku tuh barang Sebentar, tapi nggak usah ngomongin yang ini. Siap saya kemarin. Terima kasih Pak Anies. sendalnya bang. Udah gitu. Oke. Ini kita ke bawah, jadi Pak Gub itu mau sholatnya di balai kota aja. Ya hari ini kita nggak ngikut dia sholat di luar ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal Sendal. Nah ini di depan balai kota lagi ada persiapan juga nih untuk pelepasan gubernur pada hari Minggu. Jadi acaranya tuh nggak di Car Free Day ya, tapi di langsung ke balai kota, nggak perlu ngumpul di Car Free Day, nggak ada pawai dari Bundaran HI, jadi langsung sini. Lagi ada penataan bunga-bunga. Oh ini ada penampilan artis-artis. Siapa aja artisnya? Nah kita nggak tahu. Gitu. Ya hari Minggu. Ini ternyata nih hari ini tuh ya inilah, sama ada perpisahan ASN juga nih. Ntar sore kita masih akan follow terusan.
Nah, kita bareng media. Nggak usah langsung. Wow, ini rok kerja Pak Anies. Wah. Wow. Wah, ini meja gubernur. Wah, Dari anak bangsa mana nih? Yang dekat istana kemana? Sama. Dapur kalau ada salah. Kadang-kadang hanya daun aja. Karena kalau ini, saya bilang saya mau makan nasi dong. Siapin. Udah aja. Pak Gup suka kerupuk juga, Pak? Suka kerupuk juga? Hampir selalu ada kerupuk. Oh gitu. Spesial kerupuk apa sih Pak? Kalau makan saya suka yang seger. Jadi kadang-kadang sup ikan dari Manado. Sup ikan Manado tuh favorit saya itu. Terus sama sambal Pak? Sambal. Ada suka sambal tentu. Sama gudeg ya Pak? Kalau gudeg ya makanan masa kecil. Ikan biar nggak ditenggelamkan ya Pak? Sering makan ikan biar nggak ditenggelamkan Bu Susi. Pak Anies, kalau ada satu menu favorit Bapak selama di Balai Kota itu apa Pak? Sama dia gonta ganti sih. Jadi ini ceritanya. Saya minta dibuatin daftar makanan yang ada di radius 20 menit dari sini. Kayak 20 menit sekitar sini, itu ada daftarnya. Jadi supaya gampang nyarinya kan, ternyata 20 menit dari sini tuh banyak sekali. Jadi tiap-tiap tempat-tempat itu ada nama restorannya, terus ada menunya. Jadi selalu diambil dari sekitar situ. Nah, gonta-ganti terus. Tapi sekitar sini. Kadang-kadang kalau kita nggak delivery, jadi tim dapur sana beli terus bawa langsung. Jadi lebih cepat. Kadang-kadang saya sendiri yang pergi. Nggak ada jengkolnya juga Pak? Apa? Jengkol. Sekarang paling nggak ada. Oke, selamat. Ayo. Agak siang kita bongkar ya. Iya. Tapi udah mulai nyicil Pak? Udah. Sejak kapan tuh Pak? Sejak ya udah seminggu yang lalu. 2 hari yang lalu lemari saya dibongkar. Ini asalnya di sini ada lemari buku. Oh. Saya dulu buku-buku saya taruh sini. Jadi ini adalah tempat saya nyimpan buku, di samping juga simpan buku. Dulu ketika saya kuliah di Amerika, banyak bidang public policy, memang bidang public policy. Nah, buku-buku itu saya simpan di perpustakaan Paramadina. Saya taruh di sana sehingga siapa saja bisa baca. Nah, ketika saya tugas di DKI, buku-buku itu saya bawa lagi. Saya taruh ke sini. Kenapa? Karena saya sering butuh untuk membaca supaya ketika kita menghadapi isu tantangan, kita tahu tuh dulu apa saja yang pernah dikerjakan. Ada referensinya. Kenapa saya selalu menganggap gagasan itu penting. Jadi buku-buku itu saya pindah ke sini lagi. Dulunya di perpustakaan. Nah, sekarang udah selesai, mungkin saya taruh di kampus lagi biar bisa dibaca banyak orang. Bacanya di sini juga Pak, di ruangan ini? Nah, saya bacanya kalau pas lagi break. Ini kalau lagi makan, kami baca. Makanya kalau makan tuh selalu ada bacaan nih. Sekarang ini bacanya Tempo. Gitu. Wow, di endorse nih Tempo. Kalau memang lagi ada itu. Soalnya buku-buku udah diambil semua. Gitu. Biasanya itu seluruh itu lemari buku, dan
Saya kalau akhir tahun itu biasanya beli buku banyak, buku-buku yang terkait dengan urusan perkotaan. Terus buku-buku itu dibaca semuanya. Ya? Kalau baca masa depan Indonesia Pak gimana? Itu nanti habis 16. Makasih Pak Anies. Bapak, terima kasih. Selamat makan Pak. Selamat makan Pak Anies. Selamat menikmati hari terakhir, Pak. Wow, di sini ada sangkar burung dan kolam ikan. Wih, ini burung apa nih? Tahan Pak. Panas ini Pak.
Kawan-kawan semuanya tenang. Kawan-kawan masa aksi Kakanda Anies Baswedan. Kakanda. Oke teman-teman, kawan-kawan. Kawan-kawan masa aksi. Diharap tenang dulu ya teman-teman. Ini gerbangnya akan dibuka, kawan-kawan diharap tenang dulu ya, oke? Oke, kawan-kawan masa aksi Kanan. cek kawan-kawan. Kawan-kawan pemuda, mahasiswa, pelajar, kawan-kawan warga Pancoran, warga Pulau Pari, Merauke, dan hari ini warga yang mau digusur, tolong tenang sedikit. Tahan tensinya kawan-kawan semuanya. Itu. Atas kanan kiri dan. Ayo kawan-kawan tenang sedikit, mudah sedikit kawan-kawan. Kawan-kawan sedikit. Ya, oke. Kawan-kawan tenang sedikit ya, kawan-kawan tenang sedikit. Hei, Pak Anies tolong itu Kak, apa saya kawan? Kawan-kawan masa aksi. Ini bukan masa aksi Bu, ini kawan-kawan dari gubernur dalam masuk Hidup Project. Kawan-kawan, kita tenang. Ini ada kawan-kawan di Mokom yang akan menenangkan masa, sedangkan kita di sini akan berdialog. Ya kita sepakat ya kawan-kawan ya. Satu komando. Tanpa perlu berbahasa-basi, hari ini kami sampaikan kepada Bapak, kami Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja, yang mungkin Bapak juga sudah tahu, 1 tahun yang lalu kami memberikan rapor merah kepada Kita percayakan ini semua bagian dari tanggung jawab kita semua. Jakarta ini akan terus tumbuh, masalahnya baru muncul, masalah lama selesai, masalah lama belum selesai, muncul masalah baru. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, dan saya terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda dan saya mendengarkan satu persatu. Di wilayah kanan pendopo agar dapat menjamin ketertiban acara kita selama acara ini akan berlangsung. Sekali lagi kepada Bapak Ibu ASN yang berada di sebelah kiri pendopo, kami menyediakan tempat, tentunya ada. Boleh ya satu? Boleh Pak. Dari Matraman ke Pasar Manggis. Pulang kerja naik kereta. Salam-salaman. Saya lihat tadi ada yang sambil menangis, Pak. Padahal Pak Anies, Pak Reza masih di Jakarta. Terima kasih seluruh ASN yang ganteng dan cantik.
Semoga silaturahmi kita terus terjaga. Ya deh, Ambon siap. Jalan-jalan ke Taman Kedoya, lihat bunga yang mekar semua. Tenang bisa bersama ASN Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Demikian, terima kasih. Akan sampai di momen yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan penyampaian dari pemimpin kita semua, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Kita membuat begitu banyak inovasi di bidang pembiayaan, penganggaran, sampai hal-hal yang remeh-temeh. Misalnya, ketika kita bicara, saya ingat remeh-temeh nih, masuk ruang rapim. Sampai di ruang rapim, saya tanya, ini di mana papan tulisnya? Rupanya di ruang rapim adanya papan tempat untuk sorotan proyektor, tapi tidak ada papan tulis. Saya tanya, kita ganti tempat ini, jangan menjadi ruang instruksi, tapi ruang diskusi, sehingga kita bisa sama-sama berdiskusi memecahkan masalah dan tantangan. Nah, ini yang kita ingat sekalian, perubahan-perubahan sederhana berdampak besar. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita mempercayai di belakang karya, di situ ada gagasan dan ada narasi. Al-Fatihah. Bagian lain kita kirimkan doanya. Al-Fatihah. Bapak sekalian, walaupun itu adalah masa berat, tapi terima kasih periode yang berat itu. Dengan kota-kota maju lainnya, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana, karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah naik kelas menjadi aparat pemerintah kelas dunia. Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Lagi 1, 2. Ya, terima kasih. Pak.
pinjam dulu ya Pak. Ini dulu. Ada yang lebih gede? Apa aja Pak ini beresin Pak? Ini adalah buku catatan rapat-rapat saya. Boleh Pak ditunjukin? Selama 5 tahun itu Pak? Sebagian. Jadi setiap kali ada meeting rapat itu saya punya apa catatannya. Nantinya akan jadi apa Pak? Akan jadi buku atau gimana Pak? Ya, saya kalau di sini saya tulis nih. Seperti ini tanggal 25 Juni 2019. Nanti thank you ya. Pak, Anies, Pak, saya mau nanya kan, tadi saya ngikutin Bapak di hari dinas terakhir dari pagi sampai ini. Tadi saya lihat Bapak sidak, terus Bapak meresmikan, terus Bapak kena demo, terus Bapak celebrate. Nah, untuk menjaga mood Bapak sehari-hari itu gimana sih Pak agar nggak ini? Iya. Oh, kan lihat sendiri. Mau dimarah-marahin kayak mau lagi senang-senangnya biasa aja. Betul kan? Betul. Jadi saya sih gini, itu yang saya sering bilang, yang penting kita itu stabil. Makanya saya bilang bukan santun, stabil. Stabil itu gimana kita menghadapi suasana yang mungkin ada suasana yang melihat dalam suasana orang yang tidak bahagia, terus ketemu orang yang sangat bahagia, nanti ketemu suasana yang mungkin menegangkan, suasana yang mungkin relax. Kalau kita yang stabil, itu ada shock breakernya di situ. Jadi goncangan-goncangan apapun ya mudah dilalui. Jadi kalau ditanya gimana caranya, saya nggak tahu gimana caranya. Saya nggak tahu karena saya cuma menjalanin aja. Tapi Allah takdirkan untuk bisa ngelewatin itu dengan luasa. Ya udah saya jalanin aja. Jadi tadi pagi, termasuk ketika ketemu dengan teman-teman yang mengungkapkan perasaannya, pikirannya dengan pilihan-pilihan diksi yang sesuai seleranya, bagian saya dengerin, kemudian dia dijawab terima kasih sudah mengungkapkan pandangan, kita dengar gitu. Pak, di saat banyak pejabat yang menghindari demo tapi Bapak mau menemui, alasannya apa Pak? Mereka rakyat Jakarta. Mereka warga Jakarta, dan kalau mereka mau menyampaikan pendapat ya kita dengar, dan nggak usah khawatir ya, semua yang disebut kan masalah-masalah udah lama di Jakarta juga gitu. Jadi relax aja. Dan kalau saya melihat itu, dan dulu saya posisi seperti mereka. Di depan ya Pak? Sering demo. Lebih keras mereka atau Bapak dulu Pak? Saya sering demo. Masa dulu saya sering demo, sekarang nggak mau nemuin yang nggak mau ketemu saya. Kalau ada masa di mana saya temuin, ada masa secara waktu nggak mungkin, tapi secara prinsip saya tidak melihat itu sebagai problem. Tapi ya itulah warga kita, dan saya temuin insya Allah semua. Selama saya tugas di Jakarta, saya temuin yang paling kanan, saya temuin yang paling kiri, saya temuin warga yang paling bawah, saya temuin juga warga yang paling atas. Jadi saya ketemu sama semuanya, tapi tidak semua pertemuan jadi berita. Kalau ketemu paling kanan berita, kalau ketemu paling kiri nggak berita, kalau ketemu yang di bawah nggak berita, tapi ketemu paling atas berita itu gitu. Jadi kita ini kadang-kadang tidak selamanya menarik perhatian, tapi saya sebagai orang yang bertanggung jawab mengelola Jakarta, ketika mereka datang mengungkapkan aspirasinya, itu adalah warga saya dan saya dengarkan. Oke, gitu. Makasih Pak Anies. Terima kasih. Selamat aja beres-beres ya Pak. Besok masih ya Pak. Hari Minggu ya Pak. Oke, tadi pas People kita seharian ikut Gubernur DKI Jakarta. Capek banget. Tapi oke, seru ya. Terima kasih yang udah nonton. Ikuti terus vlognya Aksan, jangan lupa subscribe.